di rumah gitu ya, tanpa kita sadarin gitu ya. Karena kalau dikatakan asas break ini kan kalau ada sejumlah zat suhunya tinggi dicampur dengan sebuah suhu zat lain yang lebih rendah, digabungin dia akan ada setimbang, maka katanya suhunya akan seimbang dan kalori yang dilepas dan diterimanya itu katanya sama gitu ya. Nah, sebenarnya secara teori dan secara IPA ya diterangin. Tapi kalau di rumah itu lebih simpelnya itu kayak gini. Ada air panas, saya kasih sedikit air dingin, airnya jadi air hangat gitu. Airnya bisa saya minum. Nah, kan nggak mungkin dong air mendidih langsung saya minum kan. Tapi air hangat itu, air panas tadi saya gabung dengan air dingin jadi hangat gitu. Itulah dia untuk apa tadi tentang asas Black gitu. Itulah penerapannya di kehidupan sehari-hari. Makanya nanti seperti itulah model-model soalnya. Contoh Ibu Eva mau membuat teh hangat. Ternyata ada 300 gram air teh yang panas digabung dengan yang hangat sekian gram. Berapa suhu timbangnya air minum Ibu Eva gitu kan. Itu seperti itulah model soalnya. Tapi bukan berarti nanti kalau saya mau buat air hangat saya timbang-timbang dulu gitu kan. Itu nggak kerjaan juga. Udah haus ya langsung minum dong kan gitu. Tapi itulah dia secara sains kalau kita gali nak tentang asas Black. Oke? Jadi tadi dari cerita saya tadi intisari yang kita dapat apa? Kalor yang diterima sama dengan kalor yang dilepas ya. Kalor yang diterima sama dengan kalor yang dilepas. Jadi secara matematis Q kan kalor nih ya kan. Nah, dilepas sama dengan kalor yang diterima. Udah. Ini aja intinya. Udah selesai bahas tentang asas Black, nggak ada lagi, sampai di sini aja loh. Terus perhitungannya gimana? Tadi kan Q sudah tahu karena rumusnya macet, karena pasti di sini perubahan suhu. Udah ingat aja tadi macet gitu ya. Kita tambahin deh di sini Q itu apa? Q M C delta T. Ini macet saya bacanya biar agak ingat gitu ya. Oke, contoh soal nih saya bacain dari sebuah buku. Saat membuat minuman teh hangat, Santi mencampur 300 gram air teh bersuhu 20 dengan air panas suhu 80 menjadi hangat. Katanya, oke, begitulah contohnya. Saya akan sambil membuat diketahui. Yang membuat pekerjaan ini si Santi, bukan Ibu Eva. Kalau Ibu Eva tadi, kalau dia haus, langsung diambil air hangat diminum. Tidak dihitung dulu ya. Nah, jadi di sini, saat membuat minuman, si Santi mencampur 300 gram air teh gitu. Berarti saya buat simbolnya kan massa ya tetap M ya kan. Tapi untuk membedakan untuk air panas dengan air teh berarti M teh gitu saya buat dia. M teh sama dengan 300 gram ya. Suhu teh berarti suhu teh besar. Saya buat gini, suhu teh berapa? 20 derajat Celcius. Dicampur dengan air panas, suhu air panas, teh panas. Langsung aja saya buat teh panasnya 80 derajat Celcius. Sehingga suhu teh menjadi hangat. Berarti hangat itu siapa? Yaitu campuran yang teh dingin ini dengan panas. Oh gini aja lah, saya ganti teh ini jadi dingin. Nah, biar lebih enak. Bisa nggak kita ganti-ganti? Bisa. Kan kita yang buat namanya nih dingin. Nah, kan kita masa yang air dingin, air panas gitu. Berarti tadi kan dikatakan suhu teh hangat itu berarti campuran dingin dengan panas kan. Berarti saya buat teh campuran. Nah, campuran orang ini dua, dingin dengan panas menjadi 40 derajat Celcius. Pertanyaannya, tidak ada kalori yang hilang. Artinya ini topiknya kembali, lepas sama dengan diterima. Berapa massa air panas yang dicampurkan? Berarti massa si teman kawan ini lah ini. Berarti massa panas. Tapi kita harus sepakat ya. Kalau tadi kita buat di sini panas, teh panas, maka di sini M panas. Jangan tiba-tiba di sini teh panas, sini M air panas. Ya beda lah, sini panas air panas. Maksud saya membuat kata-katanya itu harus teratur ya. Ya udah, tadi konsepnya apa? Q lepas, saya singkat jadi Q
L dengan Q terima. Kenapa saya singkat? Bukan suka-suka, mini. Nah, iya kan? Kamu nanti panjangin deh, gitu kan? Jadi ya sama aja, berarti siapa yang melepaskan kalor di sini? Ya air panas kan? Ini kan si panas kan, yang L. Jadi kita harus tahu yang melepaskan kalor sini kan si air panas, maka di sini jelas M panas kali C panas kali delta T panas sama dengan M dingin kali C dingin kali delta T dingin. Tahu kan buat peletakan siapa panas dan siapa dingin di sebelah kiri atau kanan? Karena ini lepas, ini menerima. Yang menerima kan air dingin, yang melepaskan air panas, makanya di sini dia. Boleh nggak ini di kiri, ini di kanan, ini ke kiri? Boleh, terserah yang menulis gitu dong. Tapi jangan bercampur aduk. Sini M panas, C dingin, itu nggak boleh. Harus panas, panas, panas. Dingin, dingin, dingin gitu ya. Yaudah, ini kan sama-sama air. Ya jelas dong kalor jenisnya sama. Iya kan? Kecuali tadi di sini air panas, di sini dibuatnya air garam, mungkin bisa beda gitu. Ya, atau di sini air panas atau air panas, di sini sirup. Nah, beda cerita kan kalor jenisnya ya. Jadi kalau ini karena dia sama-sama air, ya udah habislah mereka berdua. Jadi tinggal massa air panas. Ya udah. Kan itu yang ditanya, MP kali delta T air panas. T campuran kan 40. Maka kalau begitu, kan dia yang melepaskan, berarti kalau karena dia yang melepas, maka di sini berganti delta T air panas ini menjadi berapa delta T-nya tadi? Berarti T panas dikurangi dengan T campuran. Ya, tutup kurung. Udah ya, sama dengan M dingin. M dingin 300, tulis dulu ya, M dingin kali. Kalau di sini berarti karena dia menerima kan? Berarti kalau dia menerima, oh my god, tidak muat. T campuran, salah. Bukan salah sih, saya ulangi biar muat. Kayak gini kalau mini kali ya kan? Sepakat ya, M air panas kali di sini tadi apa? T panas kurang T campuran, ya kan? Sama dengan M dingin, saya langsingkan dulu tulisan ini. Kan si dingin menerima, karena dia menerima, maka kalau begitu dikatakan di sini T campuran kurang T dingin. Bedakan. Ini kan T panas kurang T campuran, ini T campuran kurang T dingin. Bedain ya. Kenapa campuran mengurangkan? Karena si dingin ini menerima. Masukkan angkanya. M panas. Nggak tahu. T panas 80, T campuran 40, M dingin 300. Oke, semakin langsing. T campuran 40, T dingin 20. Oke ya, sampai sini. Ini kurangin dulu. Berarti 40 kan? Ini 40 kan? Berarti 40 kali MP berarti 40 massa panas sama dengan ini kurangkan 20 kan? 20 kali 300 berarti 6.000 ya. Ya kan? Berarti MP sama dengan 6.000 bagi 4 berapa tadi? 40 ya pas. Oke, mari kan damai dulu mereka. 0 dengan 0. 600 bagi 4 sama-sama bagi 2 dulu ya. Bagi 2 300 bagi 2 ya. Iya, bagi 2 300 kan. Bagi 2 2. Oh, masih bisa. Bagi 2 1, bagi 2 150, ya kan? Maka kalau begitu massa panasnya itu 150. Ini satunya apa? Ini kan gram, maka sini juga tetap gram. Nggak mungkin jadi kilo. Mau ubah kilo boleh, bagi 1000 aja. Nah, beginilah cara pengerjaan dari asas black. Asas black itu konsepnya simpel banget, cuman kilo pas sama dengan Q terima, tapi kita tahu Q-nya itu MC delta T. Nah, satu lagi nih yang penting, kamu harus tahu di mana yang melepas, mana yang menerima, dan ini siapa yang mengurangkan, ya. Nah, kalau begitu kamu sudah paham tentang asas black. Nanti kita akan lihat contoh soalnya, lalu kita akan lanjut tentang perpindahan kalor.
Kita lihat yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ada namanya katanya konduksi. Konduksi. Atau ini sama nanti namanya dengan hantaran. Ya, jadi konduksi ini hantaran. Nah, biasanya ini contoh nih kita lagi menggoreng ikan mas ya kan, mesti kali contohnya ikan mas ya, biar berkelas sedikit ya kan, kalau nggak B2 lagi digoreng nih di kuali lah ya kan. Nah jadi saat misalnya di kuali itu tertinggal sendok kita, dan sendok kita ini semuanya besi, tidak ada apa itu kan, ada kadang yang ada kayu kan, ini besi semua. Pada saat datang kita 5 menit lagi ya kira sudah panas, padahal yang kena ke kuali kan sendoknya itu kan, tapi ujungnya tangkainya ini jadi panas. Kenapa? Karena terjadi secara konduksi. Sebenarnya konduksi ini itu gini, misal nih spidol saya ini misal ini sebagai sendok tadi yang besi, ini yang kena panas kan, di sini tumbukan partikel, semakin panas semakin tinggi, semakin meningkat. Jadi partikel di sini menumbuk ke sini, saling menumbuk, ini menumbuk sini, akhirnya sampailah ke ujung ini gitu kan, akhirnya di sini panas gitu. Bukan berarti api di sini pindah ke sini, enggak, itu ya terjadi tumbukan partikel di dalam gitu ya, partikel-partikel besinya itu. Jadi semakin panas makin cepat dia bertumbukan, akhirnya sampai cepat ke sini gitu. Tapi ingat itu kan cepat banget, makanya dalam waktu 2 menit pun udah bisa panas banget, di sini nggak bisa kita pegang. Makanya biasanya mama kita itu kadang mau pakai sendok kayu ataupun dia pakai sendok besi tapi di sini ada kayunya gitu. Kenapa? Karena kayu itu kan bukan penghantar yang bagus ya, jadi dia nggak akan panas. Kalau mau praktek tanya mamanya, pasti mamanya paham menjelaskan kenapa panas sendoknya ya. Mungkin mama kita ada yang paham namanya konduksi, tapi ada juga yang mamanya nggak tahu konduksi namanya, tapi mungkin tahu, oh iya panas nakku karena dipegang di sini kau lama makan di atas kompor gitu kira-kira ya. Makanya ada juga kalau panci-panci tutupnya itu isolator ya kan. Kenapa? Dia tidak akan besi semuanya itu. Kenapa? Supaya saat kita membuka tutupnya ya nggak panas gitu. Coba kalau tutup periuk itu kan, biasanya tutup periuk itu kan besi juga kan. Pasti kita mengangkatnya itu, tutupnya itu kesusahan. Kenapa? Panas, ya kan? Oke nih, yang kedua, konveksi. Konveksi. Konveksi ini sama nanti dengan yang namanya aliran. Artinya aliran berarti ini ada perbedaan dari masa jenis ya, masa jenis kuncinya, masa jenis kuncinya, perbedaan masa jenis. Contoh nih, saya lagi masak air di dapur. Nah, kalau dia masak air kita di dapur, sebenarnya itu sudah berapa penghantar dari udah mewakili 3 nih kayaknya nih. Pertama, radiasi dari gas itu yang kita hidupkan kan kena dulunya ke panci tempat air kita memasak kan, udah kan panas lah dulu pancinya, dari panci itu kan baru kena ke air kan. Nah jadi kalau dia sudah panas, mulai panas lah nanti dari bawah, itu nanti akan berputar itu naik. Kenapa? Perbedaan masa jenis yang panas tadi sudah beda dengan di atas yang lebih dingin. Sebenarnya itulah dikatakan aliran saat putarannya itu. Tapi kan kita kalau masak air nggak pernah kita tengok-tengok ke dalam panci apa itu, mananya yang berputar-putar beraliran kata Ibu Eva, enggak gitu, itu nggak kita nampak gitu. Kecuali tadi kalau kita misalnya masak di dandang ataupun tempat yang transparan dia seperti kaca, bisa kita lihat mulai nanti, memang kita nggak langsung nampak sekasat mata berputar, magic dong gitu, enggak gitu. Tapi kita akan lihat partikel-partikelnya itu di air itu begini kan, kalau dia sudah mendidih kan. Nah, jadi itulah maksudnya konveksi, itu ada aliran perbedaan masa jenis air yang sudah panas di bawah di dasar wadah naik ke atas, yang atas ini akan turun gitu ya. Itu dia yang maksud konveksi gitu. Tapi kalau kalian masak air di rumah, jangan juga mama tengok mama ada putaran kata ibu guruku, magic lah nanti kan dibilang mama kalian, nggak nampak banget itu. Oke, terakhir nih secara radiasi. Radiasi. Kalau radiasi ini berarti dia tanpa memerlukan medium perantara ini ya, tanpa memerlukan medium. Nah, contoh nih dari zaman dahulu kala itu adalah dari zaman dahulu kala sampai hari ini, contohnya apa? Matahari sampai ke bumi secara radiasi. Yang kedua nih, kalau kita di kompor gas, kalau jarak kita sangat dekat, buatlah berani dengan jarak 2 cm, pasti terasa banget tuh panasnya. Panas ke tangan gitu. Itu terjadi secara radiasi ya. Oke. Itulah tadi tentang perpindahan kalor yang kita pelajari itu ada 3. Sebenarnya
Ada nggak hitung-hitungannya konduksi, konveksi, sama radiasi? Ada nak. Ada penghitungan kalori yang berapa di konduksi, konveksi dengan radiasi, ada. Tapi lebih dalamnya perpindahan kalori ini untuk hitung-hitungannya biasanya itu di tingkat SMA. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Salam semangat.